Kembali di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Saudara, sejumlah tokoh berkumpul dan mendeklarasikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI. KAMI dibentuk untuk mengawasi pemerintah yang dinilai mulai melenceng jauh dari yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa. Deklarasi yang diinisiasi oleh sejumlah tokoh ini mendeklarasikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Tujuan terbentuknya koalisi ini merupakan bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah yang dinilai sudah melenceng. Din Syamsuddin mengatakan tidak ada lagi produk hukum dan perundangan yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Permintaan kita, outputnya nanti, jangan ada produk hukum dan perundang-undangan yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Termasuk salah satu HIP, Herba, Omnibus Law, termasuk undang-undang pemilu yang akan melestarikan kekuasaan yang buruk seperti sekarang. Threshold dan semacamnya. Yang kedua, jangan ada lagi mempertahankan kesenjangan sosial ekonomi. Daftar tokoh yang hadir di deklarasi KAMI antara lain mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, akademisi Rocky Gerung, dan pakar hukum tata negara Refli Harun. Pro kontra langsung bermunculan setelah koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI mendeklarasikan diri. Apa tujuannya? Kita akan berbincangkan bersama narasumber yang sudah hadir di studio Kompas TV, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargen. Selamat sore, Selamat sore, Boni. Mbak Friska. Dan juga lewat sambungan Zoom, kita akan bergabung dengan salah satu inisiator deklarasi KAMI, ya ini Said Didu. Kita akan hubungi Said Didu. Saya ke Bung Boni dulu. Tanggapannya Bung Boni, ada KAMI tadi dianggap bahwa tujuan pemerintah sekarang sudah melenceng dari tujuan pendiri bangsa. Iya, pertama mungkin saya harus melihat dulu siapa mereka dan kemudian pesan mereka apa. Pertama, beliau-beliau ini kan sebetulnya public figure yang juga biasa menjadi sumber berita di media. Ya, menarik bahwa kemudian mereka berkumpul membentuk satu kelompok arisan namanya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Ya, saya pakai istilah agak lelucon, tetapi karena sebetulnya ini sebetulnya pertemuan yang biasa mereka lakukan, tapi kemudian diformalkan. Jadi saya tahu kawan-kawan ini biasa berkumpul. Karena ini juga teman-teman saya, senior saya juga. Pesan yang mereka sampaikan juga agak kelihatan cukup banyak. Dan saya tidak melihat ada satu fokus, ada satu prioritas yang mereka mau sampaikan. Tetapi semuanya adalah hal-hal yang sudah biasa kita dengar, hal-hal yang sudah biasa mereka sampaikan di media. Ya, ada poin yang positif, ya. Misalnya ketika bicara soal kritik soal undang-undang pemilu. Ya, saya juga disertasinya soal Undang-Undang Pemilu 2017. Memang menjadi pro kontra misalnya soal presidensial threshold. Ya, itu bisa dibahas dan dijadikan sebagai input bagi DPR ke depan untuk merumuskan Undang-Undang Pemilu yang baru. Lalu kemudian persoalan lain mereka angkat soal oligarki, saya kira. Ya, dan fakta di demokrasi modern tidak ada pemerintahan yang tidak dipengaruhi oleh oligarki. Di Amerika yang maju sekalipun oligarkinya juga kuat. Ya, begitu juga di negara-negara lain. Artinya yang menjadi persoalan adalah apakah pemerintahan yang terbentuk melalui pemilu yang juga didukung oleh kekuatan modal misalnya, dia berjalan pada track konstitusi atau tidak. Nah, sejauh ini saya melihat pemerintahan Pak Jokowi dari tahun 2014 sampai sekarang justru ini pemerintahan pertama yang sangat menonjol di dalam sejumlah hal. Satu, keberpihakan kepada konstitusi, ya, kepada nilai-nilai dasar dari konstitusi, yaitu soal kepentingan umum, kemaslahatan bersama. Jadi kalau dianggap tadi di luar tujuan pendiri bangsa, di luar konstitusi, bertindaknya pemerintah? Saya pikir itu diksi, pilihan kata yang bebas-bebas saja mereka gunakan, tetapi saya tidak melihat ada pendasaran yang kuat.
tidak ada Roiseng Dotre yang jelas, yang kuat, yang bisa membuat kita merasa wah gitu melihat pandangan macam itu. Saya kira itu semua kritik-kritik jalanan yang biasa. Mungkin kalau misalnya nanti kelompok kami ini menonjolkan sisi intelektualitas mereka, mengeluarkan kajian-kajian yang komprehensif, ya bisa membantu pemerintah untuk mengevaluasi, merefleksi apa yang sudah dilakukan dan apa yang harus dilakukan, mungkin kita akan lebih apresiasi ya. Tetapi kalau misalnya ini modelnya adalah kritik jalanan dan lebih banyak bersifat tuduhan-tuduhan, serangan, insinuasi, dan saya kira itu akan justru memunculkan antipati dari masyarakat. Ya, tapi kita apresiasi, inilah kebebasan demokrasi, dan justru saya melihat ini hal yang positif ketika bapak-bapak yang ada di kelompok ini akhirnya membentuk satu kelompok, tidak lagi bersuara individu per individu. Nah, kita akan tanyakan langsung ke Pak Said Didu. Pak Said Didu, selamat sore. Selamat sore. Nah, di studio ada Bung Boni juga. Bung Boni tadi menyatakan bahwa kalau ada kritik harusnya fokus. Jangan sampai jadi hanya kritik jalanan. Nah, saya tanya ke Pak Said Didu. Sebenarnya apa sih tujuannya kami ini dan apa fokus kritiknya? Sebentar, Mbak. Suara saya nggak kurang ini. Suara saya jelas, Pak Said? Kurang. Sebentar, Mbak. Oke. Ya, ini suara saya terdengar sekarang, Pak Said Didu? Gimana tadi pertanyaannya? Baik, di studio ada Bung Boni Hargens juga. Tadi ya, Pak Said. Menurut Bung Boni, ya kalau ada kami ini bagus kalau ada kritik untuk pemerintah, tapi kritiknya harus jelas, jangan hanya berupa kritik jalanan. Nah, fokusnya apa ini belum tahu. Kalau dari Pak Said Didu, kritik dari kami ini apa sih tujuannya dan apa fokusnya? Saya pikir ini adalah kelompok beberapa orang bersatu yang prihatin terhadap permasalahan yang dihadapi bangsa, yang menurut kami semua sudah sangat mendasar karena sudah menyangkut hal-hal yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya apa, Pak Said? Hampir semua sendi-sendi kehidupan sedang goyah, bahkan dasar bernegara pun sedang digoyang, sehingga menurut kami ini perlu betul-betul berkumpul untuk menyelamatkan NKRI, bukan menyelamatkan pemerintah loh ya. Menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya pemerintah juga berkewajiban ikut menyelamatkan NKRI. Nah, problemnya adalah bahwa sekarang kita lihat ke ekonomi menghadapi persoalan yang sangat berat. Kohesivitas sosial betul-betul terjadi keretakan yang sangat tinggi. Semua tiap hari ketegangan sosial terjadi. Kemudian kita lihat hukum juga demikian. Politik sudah menjadi oligarki kekuasaan. Bahkan seakan-akan tidak ada demokrasi lagi. Dinasti kekuasaan mulai dipraktekkan secara masif di berbagai tempat dan di berbagai tingkatan. Kemudian saya pikir SARA juga mulai ini. Jadi saya pikir kami berpendapat bahwa ini terjadi pembelokan arah yang sangat jauh terhadap cita-cita luhur lahirnya Indonesia oleh para pendiri negara Republik Indonesia. Itu tadi kata Pak Said Didu. Bung Boni sudah jelas apa kata? Iya, saya kira dijelaskan seperti ini memang kelihatan ada kejelasannya. Bahwa ini sebetulnya oposisi jalanan lah. Artinya ketika oposisi yang seharusnya dimainkan oleh parlemen tidak begitu nendang, tidak bekerja begitu efektif misalnya, lalu teman-teman ini kelihatan menurut tafsir saya ingin memainkan peran itu sebagai oposisi terhadap pemerintahan yang ada. Ya, tapi sekali lagi saya lebih melihatnya ini kan kelompok-kelompok ini orang-orang lama ya.
Nah, dan semua orang punya persepsi tentang beliau-beliau ini. Akan menjadi sesuatu yang baru dan mencerdaskan ketika mereka muncul dengan satu evaluasi yang komprehensif, yang akademik, yang menyeluruh. Jadi orang tahu di mana sih sebetulnya secara objektif persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini saat ini. Kalau kita hanya teriak soal ada persoalan melenceng dari konstitusi, itu kan kalimat yang sangat kosong, abstrak, dan kita tidak tahu melenceng dalam hal apa. Terus kemudian ada persoalan oligarki. Yes, bagi saya sebagai akademisi tentu saya bisa menyebut contoh-contoh persoalan oligarki dalam sejarah Indonesia. Tetapi dalam konteks omongan teman-teman kami ini, oligarkinya dalam hal apa, di mana, terus kemudian itu harus diangkat semua. Sehingga ini bisa menjadi bahan evaluasi. Kalau misalnya ada menteri, kita asumsikan sebagai pion dari satu kelompok oligarki atau bahkan kartel politik, ya kita bisa angkat itu sebagai kasus dan dibuka evaluasinya secara empirik. Jadi ada data-data. Evaluasi empirik datanya misalnya apa, Pak Said-Didu? Saya pikir semua fakta-fakta akan saatnya kami akan buka. Semua fakta-fakta terhadap pembelokan pengelolaan negara itu pasti kami buka. Salah satu contoh saja yang kami buka sekarang adalah bagaimana logikanya bahwa DPR dengan suara kompak menyetujui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berasal dari Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang jelas-jelas di situ menghilangkan hak budget DPR, termasuk juga mengebiri atau mengurangi hak-hak BPK dan langsung diketok DPR. Bagaimana Undang-Undang Minerba dengan demikian cepat sekali selesai. Kami tahu bagaimana dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak hal, bagaimana peningkatan utang negara yang tanpa lagi persetujuan DPR itu langsung melonjak. Sekarang kira-kira perkiraan kami akan menambah utang 1.5 triliun tahun. Kami bahwa sudah terjadi, walaupun seakan-akan demokrasi, yang terjadi adalah praktek monarki kerajaan sedang menuju ke sana. Apabila ini tidak diluruskan, maka si NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu berubah bentuknya, berubah prakteknya. Itu yang kami lihat. Dan kami tidak berharap lagi, sudah berharap lagi kepada partai-partai politik karena sudah terjadi oligarki di mana-mana dan saling membagi kekuasaan. Kalau berbagi di pusat, maka dia berbagi di daerah, sehingga kontrol dari rakyat, dari masyarakat perlu muncul untuk meluruskan kembali sistem bernegara kita, menyelamatkan kembali generasi akan datang, menyelamatkan ekonomi yang saya pikir puluhan juta orang akan menganggur hanya karena salah pengelolaan ekonomi. Jadi Pak Said menilai bahwa pemerintah dan legislatif tidak bisa menjalankan fungsi check and balances ya tadi? Ya, itu kan tafsir teman-teman. Dan saya pikir ya sebagai kritik di dalam demokrasi itu sah-sah saja. Ya cuma sekali lagi segala bentuk kritik dan partisipasi publik itu kan harus berdasarkan dan untuk satu tujuan yang baik. Artinya ada satu intensi, ada motivasi juga yang baik. Nah dalam hal ini yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah teman-teman yang ada di kami ini benar-benar punya motivasi yang baik untuk membenahi negara ini. Atau jangan-jangan ini hanya gerakan untuk mendelegitimasi pemerintah dan kemudian supaya mereka menjadi kelompok politik yang cukup punya daya tawar untuk membentuk kontestasi di Pilpres 2024 misalnya. Karena saya melihat kebanyakan teman-teman yang ada di kelompok kami ini, mereka sebagian yang pernah ada di pemerintahan Pak Jokowi pada periode pertama, terus kemudian setelah hilang jabatan lalu ada di situ. Sebagian lagi memang mereka yang dari awal sejak 2014 saya amati tidak pernah bahagia dengan kemenangan Pak Jokowi. Saya pikir pada konteks itu akhirnya publik bisa melihatnya dalam dua arah. Satu, ini akan diterima sebagai kekuatan kritik, kekuatan civil society. Di sisi lain juga orang akan melihat ini hanya bagian dari permainan politik. Ya, kalau bagian dari permainan politik orang akan membaca
kawan-kawan ini sedang mau menendang bola ke gawang yang mana. Oke, nah Artinya spekulasi itu akan terus berlanjut kalau teman-teman ini tidak muncul dengan satu konsep oposisi tadi, konsep yang betul-betul cerdas, yang benar-benar berdasarkan evaluasi yang kuat sehingga masyarakat juga tercerah. Jawabannya nomor 1 atau nomor 2 tadi kalau kata Bung Boni, Pak Said? Saya pikir kalau Mas Boni pasti menganggap bahwa ini kira-kira orang mencari kekuasaan, kira-kira pikirannya demikian. Percayalah, saya juga berharap Mas Boni bergabung untuk menyelamatkan NKRI. Saya berharap demikian. Jadi kita selalu berjuang menyelamatkan negara tiap hari, Pak. Yang di luar pemerintahan itu akan, kalau pemerintah mau bergabung juga menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia dan menghilangkan praktek oligarki kekuasaan yang disponsori oleh para cukong kekuasaan, menghidupkan kembali demokrasi Pancasila, bukan demokrasi dinasti, menyelamatkan kembali perekonomian nasional yang berbasis kemandirian, kemudian menegakkan hukum tidak tebang pilih, membangun kembali kohesivitas sosial, bukan mengadu domba rakyat, dan mewujudkan pemerintahan yang jujur, tidak suka berbohong, dan tidak suka memberikan janji-janji palsu. Saya pikir NKRI akan selamat, itulah yang kita mau jaga. Output kritik ini apa, Pak Said Didu? Bentuknya apa realnya? Saya pikir belum saatnya kami ini kan sebelum deklarasi ini sedang digodok, tapi analisisnya pasti akan ada solusi. Tapi kita tahu persis juga sekarang jalur untuk melakukan solusi di negara ini sekarang tidak ada. Problemnya adalah DPR tidak bisa kita gunakan untuk menyalurkan aspirasi. Pemerintah juga sangat sulit karena pada saat menyampaikan aspirasi yang jujur, maka yang digerakkan adalah buzzer-buzzer dari pemerintah untuk menghantam orang-orang yang menyampaikan saran walaupun itu saran baik. Bahkan dicari kesalahan-kesalahan pribadi mereka. Nah, ini yang kita mau hentikan. Kembalikanlah negara ini ke dalam demokrasi sebenarnya, bahwa kritik itu perlu dalam rangka perbaikan. Kami tidak mau lagi mendengarkan kata-kata Presiden, saya tidak tahu. Kami tidak boleh mendengarkan lagi. Bung Boni? Memang Pak Said, aparatnya, kami sangat malu mendengarkan itu. Presiden menyatakan kami tidak tahu, dan itu terulang terus. Kalau ada masalah besar, saya tidak tahu. Bung Boni lihatnya apa iya seperti yang disampaikan Pak Said Didu dan kawan-kawan? Ya sebetulnya nggak begitu banget juga sih. Tapi saya setuju bahwa pada periode kedua ini Pak Jokowi satu hal yang menjadi kebingungan di kalangan akademisi terutama lemahnya oposisi formal di parlemen. Karena kebanyakan partai akhirnya ikut ambil bagian di dalam sistem pie sharing, jadi semua ingin ambil bagian dalam kue kekuasaan. Tetapi kan kita harus jujur dan juga objektif menilai bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini pemerintahan yang menjunjung tinggi keberpihakan kepada kepentingan umum, menjunjung tinggi prinsip transparansi di dalam seluruh pelaksanaan anggaran negara, pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar konstitusi, sehingga kita punya satu harapan besar setelah Pak Jokowi memerintah 10 tahun, Indonesia akan melompat ke level yang lebih tinggi dibanding negara-negara lain di kawasan ini dan bahkan dibanding dengan keadaan kita jauh sebelumnya. Nah, artinya Pak Said Didu, saya kira Anda juga mengakui itu jauh di dalam hati, bahwa kultur politik kita, kultur kerja, etos kerja birokrasi, itu juga mengalami transformasi yang sangat serius. Ya, sehingga kita bisa melihat badan usaha milik negara sekarang juga makin modern di dalam pengelolaannya, ya di tangan Pak Erik. Nanti Pak Said ketawa karena Pak Said dulu petinggi di BUMN dan ketika itu jujur saja BUMN amburadul. BUMN menjadi sapi perah bagi banyak ini akan dijawab. Sapi perah bagi banyak pelaku politik. Nah, sekarang kan BUMN lagi ditata betul oleh Pak Erik ini untuk benar-benar berdasarkan prinsip good governance, clean governance. Jadi prinsip transparansi, aspek demokrasi dijunjung tinggi. Jadi semua itu akan Nah, Pak Said kayak udah senyum-senyum, silakan jawab. Tapi nanti usai jeda ya, usai jeda kita lanjutkan lagi ya, Bung Boni juga Pak Said di Kompas Petang. Kami akan segera kembali.
kembali di Kompas Petang, Saudara. Sejumlah tokoh berkumpul dan mendeklarasikan koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. KAMI dibentuk untuk mengawasi pemerintah yang dinilai mulai melenceng jauh dari yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa. Deklarasi yang diinisiasi oleh sejumlah tokoh ini mendeklarasikan koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Tujuan terbentuknya koalisi ini merupakan bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah yang dinilai sudah melenceng. Din Syamsuddin mengatakan tidak ada lagi produk hukum dan perundangan yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Daftar tokoh yang hadir di deklarasi KAMI antara lain mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, akademisi Rocky Gerung, dan pakar hukum tata negara Refli Harun. Saya ke Pak Said dulu, tadi pas Bung Boni menyinggung soal BUMN sudah ketawa di ujung sana. Gimana Pak Said? Saya BUMN dan ekonomi lah. Saya begini, saya biasa bicara dengan data. Saya tahun 2014 laba BUMN itu 160 triliun, naik hanya sekitar 40 triliun selama 5 tahun. Ya, naik hanya sekitar 40 triliun selama 5 tahun. Ya. Dan sekarang ini saya yakin turun lagi mungkin ke 160 triliun. Dari segi utang naik 2 kali lipat sejak 2014. Lebih dari 2 kali lipat utangnya. Berbagai BUMN menghadapi kebangkrutan. Jadi kita bicara dengan data, selamatkan negeri ini, selamatkan BUMN. Tapi Pak Said, sebelum lanjut saya boleh tanya nggak? Utang negara juga naik sejak 2014 2 kali lipat. Yang kita ingat bahwa ini juga harus menjadi perhatian khusus. Dan kita harus ingat betul bahwa tahun ini saya perkirakan pemerintah akan menambah 1.500 triliun utang. Nah, ini perlu utang itu dari mana, ditujukan kemana demi selamatnya Indonesia, demi selamatnya generasi akan datang. Nah, ini saya pikir dulu saya puluhan tahun membahas APBN. Mencari utang itu adalah pembahasan yang sangat panjang. Dengan undang-undang Corona, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menghilangkan hak-hak DPR, maka tanda kutip pemerintah sangat bebas menentukan utang. Sampai dari rencana hanya 350 triliun menjadi 1.500 triliun. Yang terpublish 1.200 triliun. Tanpa pembahasan apa-apa. Nah, Pak Said Didu tadi menyoroti soal utangnya. Justru kalau Bung Boni lihatnya ini datanya gimana? Valid atau enggak? Kalau mau jujur sih Pak Said Didu, saya kira zaman Pak Said Didu kan BUMN lebih amburadul dari sekarang. Terus kemudian utang pemerintah. Ini kita harus melihat situasinya yang spesifik. Jadi nggak bisa mengasumsikan kondisi negara kita dalam keadaan yang normal. Situasi kita sekarang, saya kira hampir semua negara di dunia itu mengalami kondisi negara-negara di dunia ini kan mengalami ancaman resesi yang tidak bisa dihindari. Dan itu konsekuensi dari wabah pandemi corona ini. Dan kita tentu harus mengambil langkah-langkah. Dan para ahli ekonomi kita kemudian memutuskan dan bersama pemerintah bahwa kita harus butuh suntikan dana juga untuk bisa merespons keadaan ini supaya roda ekonomi ini bisa berjalan terus. Saya bukan ahli ekonomi, tetapi saya kira dalam situasi yang rumit ini semua negara akan mengambil langkah-langkah yang tidak biasa. Dan kita bersyukur bahwa pemerintahan Pak Jokowi masih mampu menjaga kestabilan laju ekonomi, roda ekonomi, ya, kestabilan politik juga masih bisa dijaga di tengah situasi yang sangat tidak mudah saat ini. Makanya memang sebetulnya secara moral kita dituntut untuk lebih banyak bertanggung jawablah kepada situasi ini. Kita selesaikan bersama. Jadi jangan melihat hidup berdemokrasi dari sisi kekuasaan murni, dari sisi power interest, tetapi lebih kepada common good-nya, kepentingan umumnya. Maka kami menyoroti juga soal ini nggak, kepentingan umumnya, terutama dalam kondisi pandemi ini? Iya, artinya apakah kami menyoroti juga soal kemaslahatan umum, bukan hanya soal rebut-merebut kekuasaan. Pak Said bisa gitu jawab loh. ini? Pak Said. Saya katakan, justru ini muncul karena kami melihat dengan munculnya pandemi ini, pemerintah kehilangan arah dalam mengelola negara, semakin kehilangan arah. Kita lihat perubahan-perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah menghadapi COVID ini berubah-ubah setiap saat. Masih ingat sampai bulan Maret awal,
pemerintah bercanda menghadapi COVID. Adalah dengan susu kuda liar, ada istilah macam-macam bercandanya. Sebetulnya nggak ada yang bercanda menghadapi sih. masalah serius, baru menghadapi sekarang memunculkan undang-undang yang bisa menyebabkan terjadinya penyimpangan yang sangat jauh, yaitu Undang-Undang 2020. Nah, kita lihat di APBN di sana, dari APBN saja kita lihat bahwa itu akan terjadi peningkatan utang dari 350 triliun ke 1.200 triliun. Oke? Kemudian penggunaan anggaran yang dibungkus seakan-akan untuk COVID itu dari 400 triliun ke 900 triliun. Nah, kita tahu bahwa itu banyak sekali anggaran di situ bukan untuk COVID sebenarnya. Ini asumsi atau fakta? Ini asumsi. Penyelesaian kereta api cepat Cina, Bandung-Jakarta. Pak Said, kalau jalan tol, apa itu COVID? Sementara rakyat membayar untuk COVID. Sementara rakyat membayar untuk memeriksa diri apakah terjangkit virus atau tidak. Oh, ini asumsi atau fakta, Bung Rakyat Boni? harus membayar BPJS. Jadi banyak sekali anggaran-anggaran yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan COVID, tapi dibungkus dengan COVID. Oke. Nah itu juga kita. saya Yang mungkin disampaikan- tidak gini. Dari utang. Pak Oke, Said, yang disampaikan saya Pak Said kira ini kita akan asumsi atau fakta? kehabisan waktu kalau kita masuk ke wilayah halusinasi. Karena buat saya ini semua asumsi. Halusinasi. Bukan. Nah, itu anggaran Bagi APBN saya ini semua asumsi lah. Dan saya kira saya juga bukan ahli ekonomi untuk bisa membantah secara berbasis data. Tapi Anda jangan menyatakan halusinasi dong. Tetapi begini, yang saya pahami bahwa ya pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk penanganan COVID sudah secara tepat dan benar. Bisa nanti koordinasi sama kepala gugus tugas, bisa juga dengan kementerian yang terkait. Dan penyerapan anggaran memang masih cukup rendah, hampir 20% saya kira. Dan ini kan perkara karena memang ini butuh sinergi dari segala lapisan, dari pusat ke daerah. Dan ini tidak mudah, Pak. Bagaimana menyatukan kepala para bupati, wali kota dengan gubernur, itu aja tidak mudah, apalagi dengan presiden. Lihat saja wali kota Batam, dia bilang, saya bukan anak buah gubernur, jadi urusan karantina, urusan penanganan COVID, saya punya cara sendiri, tidak perlu gubernur mendikte saya. Nah, cara berpikir macam ini, Pak, udah kelihatan tidak ada sinergi, tidak ada koordinasi. Bagaimana kita mau bicara percepatan penanganan? Bagaimana respons kita terhadap ancaman, kerawanan ini bisa kita ukur dengan baik? Artinya bahwa marilah kita lebih bijaksana lah. Jangan terlalu fokus kepada kekuasaannya. Tetapi mari kita mengkritik itu fokus kepada kepentingan bersamanya. Makanya saya bilang begini, Mbak Friska. Memang salah satu kelemahan pemerintahan Pak Jokowi ini adalah lemahnya oposisi parlemen. Dan ini justru menjadi peluang menguatnya atau bangkitnya oposisi civil society, masyarakat sipil. Nah, tetapi kan persoalannya adalah kekuatan masyarakat sipil kita hari ini hampir tidak ada yang menonjol yang betul-betul murni merefleksikan kepentingan publik. Yang ada adalah kelompok-kelompok barisan sakit hati, bekas-bekas politisi gagal, mereka-mereka yang tidak ada di dalam. Apa jaminannya Pak Said Didu? Tadi kata Bung Boni, apa jaminannya ini oposisi betul-betul untuk kepentingan publik, bukan barisan sakit hati? Saya sangat agak tidak bisa menerima siap. bahwa seakan-akan orang berkelompok ini adalah orang barisan sakit hati. Apakah I'm not Mas saying that. Boni tidak marah kalau menyatakan yang sedang dalam pemerintahan adalah kelompok penikmat kekuasaan dengan uang rakyat? Saya pikir jangan pakai dikotomi itu. Gini Pak Said, saya kan bukan pejabat. Saya bukan pejabat, saya bukan menteri, saya bukan siapa-siapa, Pak. Pak Said Didu silakan. Nah, begini. Ya. Ini kelompok ingin menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa tidak mungkinlah. Saya komunikasi juga teman-teman di dalam, tapi karena positioning mereka juga mengalami bahwa ini negara harus diselamatkan dengan berpikir komprehensif untuk menyelesaikan negara. Nah, janganlah kebiasaan-kebiasaan mendikotomikan. Saya 32 tahun di dalam. Saya selalu berteman juga dengan orang luar. Jadi saya paham
Tidak boleh kita menyatakan orang luar itu adalah kelompok sakit hati, tapi kita nganggap dia, mereka itu adalah pemberi. Saya tidak mengatakan itu. Untuk kita lakukan. Nah, saya apakah kelompok-kelompok ini akan kelompok sakit hati? Begini, saya pikir persoalan utamanya kenapa kami ini muncul adalah satu, memang masalah negara sedang genting dalam segala hal. Yang kedua, matinya demokrasi. Matinya demokrasi karena oligarki kekuasaan yang dibentuk, yang diinginkan oleh pemerintah. Yang diinginkan oleh pemerintah, bukan oleh siapa-siapa. Dan disetujui oleh partai politik. Yang ketiga adalah matinya suara-suara intelektual, mahasiswa, ulama, apa segala, tokoh-tokoh masyarakat, ini semua hilang. Sementara negara ini pertemuan hampir 3-4 bulan dari berbagai komponen, mari kita bersatu mencari jalan keluar untuk menyelamatkan negeri ini. Baik. Puncaknya ada dua yang menyebabkan. Satu adalah kita tahu bahwa persoalan yang dihadapi pemerintah dan negara ini di depan karena adanya pandemi. Karena adanya pandemi diakumulasikan dari persoalan sebelumnya. Dan juga terjadinya oligarki kekuasaan, maka sehingga tambah dengan kemarin terjadinya ketegangan karena ada kelompok tertentu yang mau mereduksi atau menata ulang dasar negara Pancasila. Ini kita menganggap bahwa saatnya berkumpul untuk menyelamatkan. Jadi alasan-alasan tadi dari Pak Said Didu ini udah cukup kah untuk jadi oposisi civil society, Pak? Sebetulnya gini, Pak Said, nanti Pak Said bisa lanjut. Saya tadi kan mengatakan bahwa kelemahan terbesar kita adalah kekuatan civil society yang menjadi harapan terakhir di dalam merawat sistem demokrasi ini justru rapuh. Kenapa? Karena kekuatan civil society ini tidak banyak yang kelompok benar-benar murni merefleksikan kepentingan publik. Kebanyakan adalah kelompok yang dibentuk karena kepentingan-kepentingan parsial dan temporer. Bisa karena rebut kekuasaan, mempengaruhi pilpres, bisa karena tujuannya adalah untuk memperoleh jabatan, untuk membangun kompromi politik, dan sebagainya. Makanya saya bilang, banyak gerakan yang mewakili civil society justru gerakan sebarisan sakit hati. I'm not saying bahwa kami yang dibentuk Pak Said Didu, Din Samsudin, dan teman-teman, Rocky, semuanya itu adalah kelompok barisan sakit hati. Tapi kalau tafsirnya ke situ, alhamdulillah. Ya, artinya bahwa memang orang kan tidak bisa melihat Pak Said Didu tiba-tiba sebagai kami. Orang mengenal Pak Said Didu jauh sebelumnya. Begitu juga orang melihat Pak Din, tidak melihat sebagai kami hari ini, tetapi melihat Pak Din sebagai banyak bekas Watimpres, Pak Jokowi, terus kemudian tokoh Muhammadiyah yang kita hormati. Lalu kemudian orang melihat Pak Refli sebagai bekas komisaris di periode pertama Pak Jokowi. Terus kemudian sekarang getol mengkritik Pak Jokowi. Artinya semua rentetan historik ini kemudian membuat orang kesimpulan, jangan-jangan kami ini hanya bergerak di ranah kekuasaan. Jawabannya apa Pak Said Maka ini Didu? barisan sakit hati. Nah, ini keresahan. Karena kepentingan kita adalah bagaimana menyelamatkan demokrasi kan, menyelamatkan civil society juga. Kita kasih Maka mari kita jaga keluhuran, kesucian civil society sebagai kekuatan demokrasi. Mas Boni itu selalu kesulitan saya. Begini Mas Boni, itu pandangan Anda. Refli Harun, saya itu diberhentikan karena mengeritik, bukan karena setelah diberhentikan mengeritik. Itu dasar hukumnya ada. Meluruskan pengelolaan BUMN. Din Samsudin memilih keluar karena memilih mundur. Jadi jangan dibalik seakan-akan orang ini dipecat sehingga dia melakukan gerakan. Saya mengeritik sejak di dalam. Poin saya Pak Said bukan soal dipecat atau mundur. Poin saya adalah kenapa ketika kalian ada di dalam kekuasaan kamu tidak berbicara soal menyelamatkan Indonesia? Kenapa setelah keluar, bicara soal menyelamatkan Indonesia? Padahal negara ini dalam proses yang masih selamat. Negara ini nggak ada masalah. Yang masalah kan yang bikin masalah. Bung Boni, kita kasih ke Pak Said dulu. Pak Said. Saya selalu mendominasi. Pak Said. Saya selalu menghindari ketemu dia sebenarnya. Tetapi saya nggak diberitahu.
Oke. Karena selalu begini kalau Oke. berdebat dengan dia, selalu kita dipotong. Oke, dan selalu Pak Said. paling benar. Pak Said gini, yang dijelaskan oleh Pak Said artinya bagaimana agar publik tuh melihat kami memang nanti ada solusinya. Kritik yang dibangun oleh kami adalah untuk solusi untuk konstruktif kepentingan bangsa. Apa jaminannya? Pasti, saya katakan, pasti kelompok-kelompok ini, masyarakat ini bukan yang seperti yang diduga oleh Boni Hargen. Kelompok adalah kelompok yang ingin menyelamatkan NKRI dari terpecah belahnya bangsa, hilangnya dasar negara, bangkitnya oligarki kekuasaan, berkuasanya cukong kekuasaan, hilangnya penegakan hukum, lahirnya dinasti politik yang menghilangkan hak-hak warga negara, itu yang harus dihilangkan semua untuk membangun NKRI sebagaimana didirikan oleh para pendiri negara kita. Bapak saya perintis kemerdekaan, Mas. Baik. Pak Said. Jangan Baik, kita sama-sama nanti tunggu. Pencari kekuasaan saja. Baik. Pak Said. Baik. Ya. Percayalah, tunggu tanggal mainnya, deklarasi kami akan menyampaikan sebaiknya negeri ini harus diselamatkan dengan cara apa. Dan saya berharap Mas Boni Hargen, yang lain-lain, Baik. mulai detik ini. Baik, terima kasih Pak Said. Hati untuk menyelamatkan. Saya malah berpikir menyelamatkan Pak Said Didu nih. Baik. Nanti kita akan lihat, kalaupun tadi Pak Said Didu mengatakan bahwa ini akan kritika konstruktif, biar masyarakat juga menilai ini. Terima kasih Bu Boni, terima kasih Pak Said telah bergabung di Kompas Petang. Saya lagi berpikir nyelamatin teman-teman di kami. Baik, nih, nanti Pak diskusinya Said. dilanjutkan lagi di luar ini ya. Terima kasih. Baik, sama-sama menyelamatkan ini judulnya. Ya udah.